Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin, assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang saya hormati, hari ini kita akan membacakan buku dari As-Sama'ilul Muhammadiyah, buku karya Imam Tirmizi. Ini di terbitan Ponorogo. Kita akan bacakan, mudah-mudahan bisa terbaca dengan baik dan benar, dan ini panjang, tapi nanti kita potong saja beberapa bagian yang tampaknya penting untuk disampaikan. Babu maja'a fi idami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini tentang makanan atau lauk pauk yang dimakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala ni'mal idzamal khallu, qala Abdullah ibnu Abdurrahman fi hadisihi ni'mal idama awil udamal khall. Jadi sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saus yang paling enak adalah cuka. Itu sausnya itu ya. Kalau misalkan bumbu mungkin kayak gitu. Atau temen nasi, temen ya kalau ada apa lauk biasanya pakai kecap, pakai saus itu ya. Ini mungkin sausnya itu yang kalau di dalam kuliner udah biasa. Abdullah bin Abdurrahman berkata, saus yang paling enak adalah cuka. Jadi tidak hanya Rasulullah tapi juga Abdurrahman juga menyampaikan terkait dengan itu. Nu'man bin Bishair radhiyallahu anhu, Nu'man bin Bishair radhiyallahu anhu menyampaikan, alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'atum, laqad ra'aitu nabiyakum Sallallahu Alaihi Wasallam wa ma yajidu minal daqali ma yamla'u batnah. Jadi sungguh kalian makan dan minum dengan sepuas-puasnya. Padahal aku melihat sendiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kalian tidak pernah memakan kurma sampai memenuhi perutnya. Jadi Nu'man bin Bishair itu melihat para sahabat itu makan yang begitu lahapnya, banyak kekenyangan, padahal dia melihat sendiri bagaimana Rasulullah SAW itu tidak pernah kenyang dalam urusan makan, bahkan kurma pun mungkin hanya secukupnya. Jadi pola makan umat dan pola makan sahabat dan Rasulullah SAW itu sangat berbeda. Gitu. Kemudian dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu disampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'mal idamal khanduk. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, saus yang paling enak adalah cuka. Ini kita ketahui cuka. Cuka zaman dulu seperti apa saya kurang tahu ya. Kayak gitu nanti insya Allah nanti kalau kita ketemu sesuatu yang informasi menarik nanti kita akan kita akan sampaikan. Gitu ya. Oke, kunna inda Abi Musal Ash'ari fa'utiya bilahmin dajajin fatana rajulun minal qawmi faqala ma laka faqala inni ra'aitu ma ta'kulu syai'an natna fakhalaftu an la akulaha qala udnu fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahmal bijaj. Kalau ini dari Dahdam al-Jurni, beliau dari Dahdam al-Jurmi radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan bahwa kami berada di rumah Abu Musa al-Asy'ari, maka disuguhkan kepada kami daging ayam. Okay. Tiba-tiba seorang laki-laki di antara kami menyingkir. Abu Musa bertanya, mengapa engkau menghindar dari makanan ini? Ia menjawab, sungguh aku melihat ayam itu sedang makan sesuatu yang kotor. Jadi dia pernah melihat ayam memakan sesuatu yang kotor, maka aku bersumpah tak akan memakannya. Abu Musa berkata kepada dia itu, mendekatlah kemari. Sungguh aku melihat Rasulullah SAW pun
memakan daging ayam. Jadi saya tidak tahu apakah Abu Musa al-Asy'ari ini benar atau tidak, karena tampaknya melegitimasi sahabatnya agar memakan daging ayam dengan menyampaikan bahwa Rasulullah SAW pun memakan ayam gitu. Jadi supaya mengikuti sunnahnya. Saya tidak tahu apakah benar atau tidak. Ya kembali lagi pada apa sisi kritis kita nanti ya. Eh, Ibrahim bin Umar bin Safinah, beliau bercerita, eh, akaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahmal hubbar, katanya begitu. Jadi aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan daging kalkun. Nah, ini kalkun ini hubbar, daging kalkun ini ya sejenis unggas ayam ya gitu ya, tapi yang agak besar gitu ya. Kayak gitu. Yang biasanya di tempat-tempat Eropa saya pernah melihat itu di khususnya di tayangan-tayangan yang di internet ya. Oke, eh kita masuk lagi kepada ini dari Jahdam Al-Jurmi lagi radhiyallahu anhu. Kunna inda Abi Musa al-Ash'ari qala faqadama ta'amahu wa qaddama fi ta'amihi lahma dajaj wa fil qawmi rajulun min bani Taymillah ahmaru ka'annahu maula qala falam yadnu faqala lahu Abu Musa udnu fa inni qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala minhu faqala inni ra'aituhu ya'kulu syai'an faqadartuhu fakhalaftu an la at'amahu abadan. Jadi Jahdam Al-Jurmi itu bercerita pada kita bahwa dalam buku ini yang dikutip oleh Imam Tirmizi bahwa beliau bersama Abu Musa al-Asy'ari, eh, dia kemudian Zahdam itu menghidangkan makanan, dan di tengah makanan di antaranya terdapat daging ayam. Di antara di antara orang yang apa dijamu makan itu ada seorang laki-laki dari Bani Taimilah. Lelaki itu berkulit merah, seperti seorang budak. Selanjutnya Zahdam bercerita lagi dan dia mengatakan lelaki itu tidak mau mendekat pada makanan yang daging ayam yang disajikan itu. Lalu Musa al-Asari memanggil lelaki dari Bani Taimilah itu, kemudian dia berkata, mendekatlah, saya telah melihat Rasulullah SAW pun memakannya. Jadi Musa al-Asy'ari mengatakan bahwa Rasulullah SAW kedua sudah pernah memakan ayam, daging ayam. Jadi kamu juga tepatnya harus makan daging ayam gitu ya, kepada laki-laki Bani Taimilah yang menghindar dari makanan ayam itu. Laki-laki dari Bani Taimilah itu, aku pernah melihatnya, maksudnya aku pernah melihat ayam itu memakan sesuatu yang menjadikan aku jijik karenanya. Maka aku menghindar darinya dan aku bersumpah tidak akan memakannya untuk selamanya. Jadi laki-laki dari Bani Taimilah itu, dia kenapa dia menyingkir dari makanan ayam, dari apa daging ayam itu, karena dia pernah melihat ayam ayam memakan kotoran yang menjijikkan sehingga dia tidak mau memakannya. Ayam itu karena memakan kotoran itu, dan kemudian ayam sebagai makanan pokok, sebagai makanan itu dilegitimasi oleh Abu Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW makan, jadi kamu harus makan kalau mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, dari Abu Usaid radhiyallahu anhu bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu zaita wadahinu bihi fa innahu min syajaratin barakah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah minyak zaitun dan berminyaklah dengannya. Sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Dan kalau sini kita melihat bahwa ada tambahan di sini, selain makan tadi makanan yang berupa daging ayam, kemudian makan kurma, dan sekarang itu Rasulullah SAW menyuruh kepada sahabat dan kita juga adalah memakan atau mengkonsumsi minyak zaitun dan menggunakan minyak
dengan zaitun itu sungguh ia berasal dari pohon yang diberkati. Jadi kalau kita ingin mengambil berkah, maka gunakanlah zaitun gitu ya. Oke. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kulu zaita wadakhinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah." Jadi kata Umar bin Khattab bahwa Rasulullah SAW itu pernah berkata, pernah bersabda, makanlah minyak zaitun dan berminyaklah dengannya. Jadi sungguh ia berasal dari pohon yang berkati. Sama isinya bahwa kita dianjurkan untuk menggunakan minyak zaitun dan mengkonsumsi minyak zaitun. Tentu saja kalau kita telusuri ada banyak manfaat tentang zaitun itu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu memberitakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibu juga fa fa'utiya bi ta'amin aw du'iya lahu faja'altu atataba'uhu fa'adha'uhu baina yadayhi lima a'lamu annahu yuhibbuhu. Eh, Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW itu menggemari buah labu. Nah, maka suatu hari beliau diberi makanan atau diundang juga makan, diundang makan labu. Jadi suatu hari beliau diundang makan labu dan Anas bin Malik itu mengikutinya dan ikut juga memakan labu itu dan aku simpan di hadapan Rasulullah SAW jadi makan bersama kemudian kemudian beliau menggemari ya jadi Rasulullah SAW sama-sama memakannya dengan beliau dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi tadi eh, yang makanan yang dikonsumsi oleh Rasulullah SAW itu pertama tadi adalah kurma, kemudian daging ayam, terus selanjutnya adalah minyak zaitun, dan sekarang adalah labu. Ya, labu termasuk juga makanan atau jenis sayuran mungkin ya. Oke, kita lanjut lagi dari Jabir radhiyallahu anhu bercerita, dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fara'aitu indahu duba'an yaqatta'u faqultu ma hadha? Qala nukassiru bihi ta'amana. Jadi aku berkunjung Jabir radhiyallahu anhu itu berkata bahwa aku berkunjung ke rumah Nabi Muhammad SAW. Kulihat di sampingnya ada labu yang telah dipotong-potong. Jadi melihat ada labu yang sudah dipotong-potong dan aku bertanya, maksudnya Jabir itu bertanya kepada Rasulullah, apakah ini ya Rasulullah? Apa ini ya Rasulullah? Rasulullah SAW kemudian bersabda, kemudian berkata menyampaikan padanya, kami memperbanyak makanan kami dengannya. Jadi Rasulullah SAW mengkonsumsi makanan ini dan memperbanyak konsumsi harian dengan labu itu. Kita masuk lagi pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna khata anna khayyatan da'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ta'amin sana'ahu qala Anas fadahabtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila dzalika ta'am faqarraba ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khubzan min sya'irin pamaraqan fihi dubba'un wa qadidun qala Anasun fara'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatataba'u duba'a hawaliyal qas'ati falam azal uhibbu duba'a min yaum ma'idin. Jadi kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang tukang jahit mengundang Rasulullah SAW untuk makan suatu makanan yang dibuatnya. Jadi ada tukang jahit yang eh, memanggil Rasulullah SAW untuk makan di tempatnya. Anas berkata bahwa aku bersama Rasulullah SAW pergi memenuhi undangan makan yang diundang oleh tukang jahit itu. Kemudian tukang jahit itu menyuguhkan kepada Rasulullah SAW roti yang terbuat dari tepung syair dan sayur labu serta dendeng daging. Nah, Rasulullah SAW itu dijamu oleh tukang jahit yang besar Rasulullah SAW itu satu dia dijamu dengan roti yang terbuat dari tepung syair, kemudian sayur labu dan dendeng daging gitu ya. Kerek lah kalau dari Sunda menyebutnya gitu. Di
Dan Anas juga menyampaikan bahwa Rasulullah SAW itu sangat menggemari labu sehingga dia mencari di sekitar kosah. Kosah itu adalah eh, piring besar gitu ya, jadi ditempatkan di tempat yang piring besar kemudian diambilnya gitu ya untuk di itu. Eh, dan Anas itu termasuk karena Rasulullah SAW menyukai labu, Anas juga menyukai labu itu. Dan kita akan cukupkan terkait dengan makanan Rasulullah SAW. Yang pertama bahwa Rasulullah SAW menyukai makanan Rasulullah SAW itu adalah konsumsi kurma, kemudian juga mengkonsumsi daging ayam, kemudian juga mengkonsumsi minyak zaitun, kemudian juga mengkonsumsi roti yang terbuat dari syair, kemudian sayur labu dan dendeng, daging ya, daging. Jadi tampaknya eh, makanannya biasa seperti yang kita biasa itu. Kalau yang bedanya adalah Rasulullah SAW itu tidak terlalu rakus dalam makan. Jadi kata Anas radhiyallahu anhu itu bahwa para sahabat itu makannya cukup banyak, lahap dan sebagainya. Kalau Rasulullah SAW, aku pernah melihat Rasulullah SAW dari kalian itu makannya tidak sampai kenyang, hatta itu memakan kurban. Jadi betul-betul Rasulullah SAW itu tidak rakus dalam urusan makanan. Sedangkan kita kan kalau disajikan makanan yang banyak, yang besar-besar pasti mengambilnya. Apalagi pas lagi Ramadan ya, pas buka itu, pas azan, pas buka saum itu langsung semua makanan itu kita habiskan makanan sebagainya. Ya, mudah-mudahan kita nanti tidak seperti itu. Kita berdiri Rasulullah SAW yang tidak rakus dalam urusan makanan. Insya Allah kita lanjutkan lagi. Aku lupa di anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.